sehat tapi malah berbuat jelek, jahat dengan. Oke, di sini Bapak menjelaskan peluang kejadiannya. Yang kemarin, soal yang kemarin itu sebenarnya adalah kuis ulangan hariannya itu. Nah, Bapak ambil untuk ulangan harian, untuk yang izin hanya Nindya Aisyah. Jadi hanya Nindya Aisyah yang izin, yang lain berarti kalau nggak ada nilainya 0. Oke. Terus ini peluang kejadian kita lihat di sini. Peluang kejadian apa naik? Peluang kejadian dari yaitu sampel, tipe yang kedua, terus peluang komplement suatu kejadian. Kita sampai mana IPS tadi sampai dengan peluang suatu kejadian. Mudah-mudahan bisa sampai nanti Bapak rasa sampai nanti ya. Oke, kalian sudah tahu semua tentang ruang sampel, himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan. Ruang sampel semua. Jadi ketika kita melemparkan koin misalkan ya, jadi melemparkan koin, jadi misalkan ada satu koin, kira-kira yang muncul apa saja dalam pelemparan satu koin itu? Inilah yang disebut sampel. Bentar, Bapak nulis kok belum bisa nih jaringannya. Nah, terus titik sampel. Titik contoh adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Jadi titik sampel itu bagian-bagiannya atau kejadian-kejadiannya. Ya. Percobaan adalah proses menghasilkan data mentah. Jadi kalau kita melakukan percobaan koin, dadu, terus bahkan percobaan yang lainnya, misalkan di permainan game-game buat apa, kalau kalian ke time zone atau apa itu kan ada banyak peluang itu di situ. Jadi ada bonus, ada berapa, dan Bapak nggak hafal itu. Ya, terus kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Oke ya. Sampai sini ngerti ya, Nak? Oke. Jadi yang ini pada percobaan pelemparan sebuah dadu, maka ini adalah sampelnya S. Bapak tulis S. Nah, terus NS itu banyaknya. Banyaknya ada berapa? Ada 6. Dengar saudara Bapak, Nak? Halo, dengar? Dengar, Pak. Oke, ya. Dengar, Pak. Titik sampelnya, titik sampelnya apa saja? Titik sampelnya 1, 2, 3. Jadi 1 sendiri, 2 sendiri, 3 sendiri, 4 sendiri, 5 sendiri. Oke. Next. Nah, contoh lagi kejadian. Nah, ini kejadiannya. Kejadian muncul mata dadu ganjil. Nah, jadi anggaplah dibikin A, kejadian A, yaitu mata dadu ganjil. Apa saja? 1, 3, 5. Oke ya. Ini kalian sudah pernah belajar, Bapak belum bisa nulis. Jadi ini. Jadi NA-nya ada berapa NA-nya? 3. Oke. Pertanyaannya sekarang, kalau misalkan Bapak rubah, kejadian muncul mata dadu faktor dari 6, apa saja? Siap, angkat tangan yang bisa. 3. Ya, siapa itu atas nama siapa? Bapak belum lihat nih, siapa yang angkat tangan? Atau suaranya siapa tadi? Suaranya... Ayo, siapa? Oke, Nuraini. Silakan Nuraini. Nuraini, yang angkat tangan ya. 1, 2, 3. Ada lagi? Good, Nuraini. Dari kelas berapa Nuraini? IPA 7. Bentar ya, pokoknya. Partisipasi. Apa Nuraini ya? Nuraini. IPA 7. Oke. Nuraini IPA 7. 1, 2, 3. Bisa dilengkapi lagi?
Ada yang melengkapi lebih? Faktor itu artinya yang dapat membagi. Jadi yang dapat membagi 6 apa saja kan gitu ya. Jadi kalau 1, misalkan 2, Bapak 3, 6. yes, 1, 2, 3, 6. Ya. Jadi misalkan kejadian B adalah itu tadi faktor dari 6 berarti anggotanya adalah sebentar ini internetnya oke. 1, 2, 3, 6. Nah, sehingga kejadian B sebanyak berapa? 4. Paham ya? Paham? Nah, nanti ketika menghitung peluang, peluang itu adalah NA per NS. Oh, sebentar. Klik apa ini? Masih nampak nanti kalian? Kok Bapak udah langsung eksis sendiri? Udah. Oke, next. Atau sudah hilang di tempat kalian? Masih gelap. Oh, di Bapak ini jaringannya putus nyambung nih. Bentar. Oh, ini dia. Udah nampak ya? Oke, Bapak ini lagi. Oke. Nah, jadi itu tentang ruang sampel dan titik sampel. Terus bagaimana cara menentukan ruang sampel? Oke. Jadi cara menentukan ruang sampel jadi ada dua cara, yaitu menggunakan tabel ya atau menggunakan pohon faktor. Menggunakan tabel itu tadi, jadi yang kejadian 1 AG, kejadian 2 AG ke bawah. Baru disatukan AA, GA, AG, GG seperti itu. Oke. Terus nah ini NS-nya. NS-nya ada S-nya itu, NS-nya ada berapa? 4 ya. Karena dia koin. Kalau koin itu 2 pangkat N untuk koin ya. Untuk koin NS-nya ini. Kalau koinnya ada 6, berapa banyak ruang sampelnya? Ada yang tahu? Kalau koinnya ada 6? 64. Yes, 64. Ya. Siapa tadi? Suaranya siapa itu? Bapak nggak tahu, nggak lihat nih. Suaranya siapa yang menemukan 64? Dijelaskan Pak. dari mana? Dari mana dapat 64? Ayo, Oktaviani. 2 di pangkat 6, Pak. Oke, 2 pangkat 6 ya. Hasilnya 64. Ya, jadi 2 pangkat 6 kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kan ya? Atau 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, 2 pangkat 6 ya. Oke, good. Oktaviani. Oktaviani IPA berapa nak? IPA 7, Pak. Oke, sip. Oktaviani 47. Ya. Lagi? Jadi NS. Terus dengan pohon faktor nih koin 1, koin 2. Jadi AA, AG, GA, GG. Sampai sini ngerti nak? Ngerti ya? Masih permulaan ya? Oke. Sekarang sebuah dadu dilempar bersama-sama 1 kali. Ini bukan sebuah dadu nih, 2 buah dadu ya. 2 buah dadu dilemparkan 1 kali. Peluang kejadian muncul mata dadu pertama lebih kecil daripada mata dadu kedua. Ini sudah berbicara peluang ya. Peluang di sini, peluang suatu kejadian itu banyaknya kejadian per seluruh kejadian, ruang sampelnya ya. Jadi kita harus tahu kejadiannya. Oke. Kan ada 2 dadu nih. Mata dadu pertama lebih kecil daripada mata dadu kedua. Oke, mau bahas. Atau kalian bisa menjelaskan kejadiannya? Maksud dari mata dadu pertama lebih kecil daripada mata dadu kedua. Bisa menjelaskan, ayo? Angkat tangan. 1,2. Itu suaranya siapa tuh? Biar Bapak. Melia Low. Oke. Ya, silakan. Melia Low. 1,2. Sebutin ya, Pak. Kenapa? Ya, sebutin. Ya, Pak. Sebutin. Ayo. 1,2. Terus? 1,3. 1,4. Yes. 1,5. 1,6. Yes. Baru 2,3. 2,4.
1,5, Hmm. 2,6, 3,4, Yes. 3,5, 3,6, Ah. 4,5, Yes. 4,6, 5,6. Ah. Terus ada lagi? Enggak ada. Udah. Jadi berapa totalnya? Ini Bapak 15. 15. Oke, good. Jadi karena ada 15, berarti NA-nya kejadiannya adalah 15. Paham, Nak? Sampai sini? Paham, Paham? Pak. Udah hilang ya Bapak, share Bapak, share-nya Bapak. Sebentar. Baterai Bapak udah mau habis. Bentar ya. Bentar. Oke. Oke, masih nampak ini presentasi Bapak? Belum? Bapak lagi. Nampak? Belum? Belum, sebentar ya. Ini gangguan. Kalau Bapak kemarin nampilkan dari rumah, jadi bagus ini ya. Sekarang dari sekolah nih, kita nunggu ininya, jaringannya. Oke, jadi itu ya. Jadi artinya kalau kalian bisa membayangkan, kalian melihat ya. Jadi 1,2 ya, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 berarti 5. Untuk yang 2, 2,1, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 berarti 5 tambah 4, 9 ya kan. Terus kalau untuk 3 jadi berurutan seperti yang disebutkan Melialau tadi. Oke, paham nak ya? Terus sampai dengan 5 berarti 5,6 terakhir. Jadi 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Jadi kejadiannya adalah 15. Oke, good. Bapak tulis Melialau. Melialau dari IPA berapa? IPA 9, Pak. Yes, Melialau. IPA 9. Oke, sorry, IPA 9. Good. Oke. Sebentar kok Bapak masih ada ini belum dapat. Ya. Harus ketik sebentar ya. Lagi ada ini masalah di internetnya. Oke, apakah sekarang sudah nampak? Belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Wait. Oke, ini dia. Ini ketika pembelajaran memang internetnya. Oke, sudah nampak ya? Oke. Kita lanjutkan lagi. Oke, tadi sampai. Oke, nampak ya? Udah nampak? Udah, Pak. Udah. Masih daftar isi, bentar, masih belum muncul semuanya. Waiting. Oke. Oke, bentar. Oke. Sampai mana tadi? Peluang kejadian. Oke, udah. Oke, mudah-mudahan masih bisa. Oke, ini sudah peluang. Ini tadi sudah ya. Peluang sampel. Cara menentukan peluang sampel sudah oke. Ini sebentar. Ada pertanyaan kedua ini.
Pertanyaan kedua, peluang muncul kedua mata dadu. Oke, tadi masih kejadiannya kan 15 ya anak ya. Oke, kejadiannya NA-nya adalah 15. Jadi peluangnya karena dadunya ada 2. Jadi ini dadu 2 ya. Berarti NS-nya untuk dadu 6 pangkat N. Oke. 6 pangkat N kalau 2 3 6. Yes. Good. 36. Siapa tadi yang bilang? Oke. 36. Oke, good. Nah, berarti nanti peluangnya yang sudah disebutkan tadi kan 15 per 30. 5 per 12. Ya, good. Bagi 3 jadi 5 per 12. Nah, sekarang yang kedua, peluang kejadian muncul jumlah kedua mata dadu merupakan bilangan prima. Ya, untuk yang Bapak bikin kejadian B, jumlah mata dadu prima. Tahu ya bilangan prima apa saja? Coba. 2, 3, 5, 7, 11. 13 nggak masuk lagi. Kenapa nggak masuk? Udah lewat dari 12. Ya, oke, good. Resalamis ya tadi ya. Oke, good. Yang resalamis. Nah, bisa disebutkan resalamis ininya? Apa saja kejadiannya? Ya, silakan. 1,1, 1,2, 2,1, 2,3, Yes. 3,2. Yes, terus. 1,4. IPA 7 resalamis. Maaf, resalamis IPA 7 ya? IPA 9, Pak. Oh, sorry. IPA 9, oke. Bentar ya, Resa. Oke, lanjutin. Resalamis. 3,2, 1,4, 4,1, 1,6, 6,1, 2,5, 5,7. Tunggu dulu. 5,7 ini belum ada. Karena 7 kan nggak ada. Kan? Iya, Pak. 5,2. 3,4, 4,3. Terus? 5,6, 6,5. Enggak. Jadi totalnya berapa? 15, Pak. 15. Good. Jadi sudah disebutkan ya sama resalamis kan 1,1. Terus untuk jumlah 2 cuma 1 kan. Jumlah 3 1,2 dibalik 1, jadi 2,1 kan gitu ya. Dan seterusnya terakhir sampai dengan 5,6 begitu ya. 5,6 dibalik jadi 6,5. Total semuanya adalah 15. Oke, paham nak? Paham ya? Nah, jadi peluangnya bagaimana peluangnya? Peluangnya ya 15 per 36. Per 36. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Nggak ada ya? Sudah ngerti? Nah, sebenarnya ada trik untuk menentukan itu, ada triknya. Jadi ada triknya, kan ada jumlahnya 2, 3, berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Untuk jumlah 2 dadu kan itu ya, minimal 2. Nah, untuk jumlah 2 ada satu kejadian. Tadi buktinya sudah disebutkan oleh Salamis 1,1. Untuk jumlah 3 ada 2 kejadian. Ya, sudah disebutkan. Untuk jumlah 4 naik jadi 3. Jumlah 5 4. Jumlah 6 ayo berapa? 5. Jumlah 7 ada berapa? Ayo. 6. 6 ya kan? Jumlah 8? 7. Oh no, turun lagi. Setelah 8 turun lagi. Turun lagi jadi 5. 5. Ya kan? Jumlah 9? 4. 4. Jumlah 10? 3. Jumlah 3. 11? 2. Jumlah 12? 1. Nah, jadi totalnya adalah 36. Sehingga kalian bisa langsung, oh, yang bilang prima apa saja? 2, 3, 5, 7, 11. Tinggal jumlahkan aja. 1 tambah 2, 3, tambah 4, berapa? 7, tambah 6, 13, tambah ini 2, 15. Paham nak ya? 5, ini 4, 3, 2, 1. Oke, itu triknya.
Sampai sini ngerti? Ngerti ya? Oke. Ngerti, Pak. Ya, next. Selanjutnya, cara menentukan ruang sampel yang ketiga, frekuensi relatif ya. Frekuensi relatif di sini sama dengan peluang, sama seperti peluang, cuma dikalikan 100% ya. Kalikan 100%. Nah, ini relatif namanya. Jadi kalau misalkan tadi mendapatkan peluang A, tadi peluang A disederhanakan berapa tadi? 5/12 ya. Nah, ini dikalikan 100. Nah, kalikan 100 berapa nih? Dibagikan 4 berapa? 1 bagi 4 25 ya. Ini bagi 4 3. Berarti sekitar 5 kali 25 125/3%. Atau jadi 41 ya. 41,66 persen. Paham nak sampai sini? Ya. Jadi itu frekuensi relatif itu berarti kalikan 100%. Nah, ini peluang suatu kejadiannya ini tadi Bapak yang sudah ulas di depan ini detailnya ini A adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampel. Maka peluang kejadian A didefinisikan sebagai NA per NS. Oke. Besarnya nilai peluang antara 0 sampai dengan 1. Kalau dia 0 mustahil terjadi. Kalau dia 1 pasti terjadi. Ya. Kapan itu? Kalau 0 misalkan peluang saat ini hujan. Nah, kan hujan nggak terjadi nih. Ya kan? Kalau di Bengkong terang benderang di sini. Kalau di tempat kalian juga terang ya, nggak hujan kan? Nah, berarti mustahil itu terjadi karena pada saat ini tidak hujan, berarti peluangnya 0. Paham nak? Terus kalau yang pasti terjadi peluang Pak Isa mengajar, ya ini walaupun tadi agak telat ya, karena ada meeting PTK dari Bu Suryati. Oke, peluang pasti terjadi ini. Jadi Bapak ngajar memang kenyataannya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nanti ya. Next. Contoh soal nih. Contoh soal. Sebuah kantong berisi 6 butir kelereng merah ya. 6 butir kelereng merah. Oh, mana ini? Mana. Oke. Tuh, Bapak kok nggak bisa coret-coret? Ah, bisa. Jadi ada 6 merah, terus ada 4 biru, ada 5 hijau. Oke. Pertanyaannya, ketiga kelereng, tentukan peluang yang terambil ketiga kelereng hijau. Oke. Ketiga kelereng hijau. Jadi di sini yang A 3 hijau. Oke, 3 hijau. Nah, dalam kasus ini berarti kan kita ngambil 3 dari hijaunya ada berapa? Ada berapa hijaunya, Nak? 5. Ada 5 ke Denisa. Berarti kombinasi 3, 5. Ayo Denisa lanjutin berapa? Ayo Denisa lanjutin hitungannya. 5 faktorial. Lanjut. 5 faktorial. Ya lanjutin aja 5 faktorial. Ini Bapak nggak bisa nulis dari sini jaringannya. 5 faktorial per 5 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Jadi berapa hasilnya? 5 per faktorial 3 faktorial 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial 3 faktorial dicoret 4 sama 2 dicoret 5 ke 2 10. Ya, good. Ya, jadi 47. Jadi saya 47 ya, betul? Iya, Pak. Oke, sip. Jadi Denisa 47. Oke, yang lain ngerti? Ngerti, Pak. Oke, Ngerti, jadi Pak. sama seperti ngitung faktorial kemarin ya, 5 faktorial per 3 faktorial 2 faktorial. Boleh 2 faktorialnya di depan boleh atau di belakang boleh. Ini Bapak lagi mau nulis belum muncul nih karena internetnya agak. Oke, sekarang pertanyaan yang B ya. Denisa tadi. 2 kelereng merah, 2 merah.
belum selesai nih. Tadi ketemu berapa? 10 ya? Terakhir hasil akhir tetap 10. Ini kalian bisa isi sendiri ya caranya. Hasilnya 10. Dan 1 kelereng biru. Nah, artinya apa? Ngambil 2 dari merahnya berapa? 6. 6. Good. Terus kali untuk biru ngambil 1 dari 4. dari 4. Ya, silakan. Cowok tadi ada suara cowok, coba lanjutin hitungnya yuk. Kombinasi 26. Yang cowok tadi siapa? Atau silakan ayo yang belum partisipasi. 6 faktorial. Itu. Wah, sambil dimarahi pula. Suaranya siapa itu? 6 faktorial. Ayo lanjut ya. Per 6 kurang 2 faktorial dikali Rahel 2. Oke. Berapa? 6 faktorial per 2 faktorial kali 4 faktorial, ini bawah ya, kali 4. Kalau kombinasi 1 4 langsung aja 4 ya. Allah, Pak. Oke, good. Jadi hasilnya adalah 6 kali 5 kali 4 faktorial per 2 faktorial. Good. 2 kali 1 ya faktornya ya. 4 faktorial habis ya, coret ya Renal ya. Terus 6 kali 5 berapa? Kali 4 lagi, good. Terus 6 kali 5 30 kurangi dibagi 2 15. Kali 4 60. Oke. Jadi 15 kali 4 jadi dapatlah 60. Paham ya? Oke, Rahenok IPA berapa Rahenok? IPA 9, Pak. Yes. Rahenok IPA 9, yes. Next, sekarang yang C. Ya. Ngambil, silakan sebelum di ini siapa yang punya ide? Yang C. Dari contoh A dan B, otomatis yang C bisa menurunkan. Ayo, silakan angkat tangan. Adakah yang berani mengutarakan pendapat? 6 dikali 4 kali 5. Iya. Siapa tuh? Melia Lau, ya. Ya. Gimana? 6 kali 4 kali 5. Yes, 6 kali 4 kali 5. Berapa tuh? 120. Iya, 120. Ya, dapat dari mana? Bisa dijelasin? Kok 6 kali 5 kali 4? Silakan, Melia Lau. Karena kombinasi dari 6 baru kombinasi 6 1 itu pasti hasilnya 6. Terus baru kombinasi 4 1 juga 4. Kombinasi 5 1 juga 5. Yes, betul. Oke. Yang lain ngerti? Oke, Melia Lau. Oke, Ngerti, Pak. Ya. Nah, apakah itu sudah selesai? Yang ditanya peluang itu masih kejadiannya ya? Belum. Oke. Berarti kita cari yang NS-nya dulu ya nggak? NS tadi kan ada ngambil 3 kelereng. Berarti ngambil 3 dari berapa? Ada yang tahu? 15. Yes, 15. Suaranya siapa itu? Mana orangnya? Tunggu dulu, Bapak nggak lihat. Siapa tadi? Helen, ya, Helen, yuk. Lanjutin Helen. Jadi ngambil 3 dari 15. Iya, Kak. Ayo, lanjutin. Faktorial Good, 15 faktorial. per 13 faktorial. Berapa? 13? 15 kurang 3, 12, Pak. 12, good. Kaget Bapak tadi. Terus 12 faktorial, terus 3 faktorial ya? Pak. Oke, lanjut. Jadi 15 kali 14 kali 13 kali 12 faktorial ya. Nah, 12 faktorial 3 kali 2 kali 1. 12-nya habis ya. Yuk lanjutin, bantu. 15 dibagi 3 berapa? 5. Helen? 5, Pak. 5, good. 14 bagi 2 berapa? 7. 7, good.
Berarti tinggal pengalinya 5 kali 7 kali 13. Yo, hitung berapa tuh? 455. Yes, 455. Ya, 455, Pak. Helen IPA berapa? 47, Pak. IPA 7. Oke. Helen IPA 7. Good. Nah, setelah itu bagaimana? Kan kita tahu 4, berapa tadi? 4, 5, enggak, terus 5, 5. Ini internetnya nih. Sebentar. Sehingga peluangnya untuk yang kejadian soal A 10 per 455, 455 ya. Jadi yang ini berarti peluang A adalah berapa? 10 per 455. Peluang B berapa? 60 per 455. Nanti tinggal disanain. Terus baru yang pulang C, yang kejadian C atau pertanyaan C 120 per 455. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ngerti, Nak? Ngerti, Pak. Oke, good. Jadi itu ya, next. Kabelnya tadi Siti taruh mana ya? Dibawa lagi, Bu. Frekuensi harapan sekarang, oke? Frekuensi harapan, maaf. Nah, frekuensi harapan adalah hasil kali peluang suatu kejadian dengan frekuensi atau banyaknya. Jadi, kalau frekuensi harapan itu peluangnya dikalikan dengan N, berapa kali dia melakukan percobaan. Oke. Sebuah dadu berisi 6 dilempar sebanyak 600 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul mata dadu faktor dari 6. Nah, tadi sudah ada ya kejadiannya ya. Yang faktor dari 6 apa saja? 1, 2, 3, sama 6 ya nggak? Jadi NA-nya adalah 4, oke? Nah, berarti peluang A 4 per berapa? Satu dadu. Satu dadu 4 berapa? per 6. Yes, 4 per 6. 4 per 6. Sehingga frekuensi harapannya, udah 4 per 6 dikali 600. Berapa? 6 kali 400. 4 per 6 kali 600. Berapa jadinya? Sama dengan berapa? 400. Ngerti? Ya, jadi frekuensi harapannya adalah 400. Bapak langsung ini ya. Ini agak lambat internetnya. Aduh. Lancar-lancar aja nih. Harus tuh. Oke. Sampai sini ngerti ya? Ada pertanyaan? Nah, ini 400. Dan didapat dari 4 per 6 kali 600. Oke. Itulah tentang frekuensi harapan. Nah, yang kedua, contoh, sebuah dadu dan dua uang logam dilemparkan bersama-sama. Oke. Sebuah dadu dan uang logam dilemparkan bersama-sama. Tentukan banyak titik sampel untuk satu kali pelemparan. Titik sampel seluruhnya. Oke. Sebuah dadu NS-nya berapa untuk dadu? NS1. NS untuk dadu? Ya, per 6. NS untuk dadu 6. Oke. NS untuk 2 koin? Anggaplah Bapak bikin. 4. Yes. 4. 4 ya. NS2. Tuh, kok nggak bisa ditulis nih. 4. Oke. NS2. Ya, didapat dari 2 pangkat N itu 2 pangkat 2, 4. Nah, berarti kalau begitu banyak titik sampel untuk sebuah dadu dan ininya, ya udah kalikan aja NS1 24 dikali good NS2. Jadi 6 dikalikan 4 sama dengan 24. Sampai sini ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti. Yes, good. Nah, sekarang yang kedua. Siapa yang mau nyoba yang kedua? Yo. Peluang kejadian muncul 2 dadu bernomor ganjil dan 1 gambar. Ayo, silakan. Kejadiannya coba, kejadian B-nya. Atau Bapak ini dulu, bantu dulu. B, kejadian B-nya apa saja. Ayo.
Bernomor ganjil apa saja? 1, 135. 135. Jadi kira 135 ya. Oke. Berarti 1 gambar, 3 gambar, 5 gambar. Itu maksudnya kan kejadiannya. Oke. Oke, ada 24. Jadi 1 gambar, nanti kalau total seluruhnya kan 1 gambar, 2 gambar, 3 gambar, 4 gambar, 5 gambar, 6 gambar. Nah, nanti kan dibalik nih. Gambar 1, ya enggak? Gambar 3, kebalikannya. Gambar 5, kan kebalikannya nih. Oke. Peluang muncul dadu bernomor ganjil dan 1 gambar. Udah? Berapa jadinya? Ada berapa di NB-nya? 6. Ada 6. 6. 6. Sampai sini ngerti? Ngerti Pak. ya, Nak? Oke. Pak. Jadi ada 6. Sehingga peluang kejadian B 6 per seluruhnya berapa? 24. 24. Jadi 1 per Pak, itu kan sebuah dadu, Pak. kenapa? Itu Iya, kan Anda sebuah bertanya. dadu. Mhm. Sebuah dadu. Bukan Berarti kan 2 dadu. Kok 1, 3, 6 gitu, Pak? bukan, kan pasangannya kalau dia keluar, jadi misalkan ya sebuah dadu dan 2 logam kan dilemparkan bersama-sama 1 kan gitu. Jadi kan kemungkinannya kalau nggak keluar 1G ya nggak, yang dadu sini keluar 1, terus satunya gambar yang keluar. Ya. Oh, saya kira itu angka 6, Pak. Bukan. Jadi 1 gambar ya, atau bikin kayak tadi bisa juga. Ini yang logamnya kan begini, logamnya kan bisa AA, AG, GA, GG, ya kan? Dia muncul bernomor ganjil dan 1 gambar. Kejadian muncul ganjil gambar. Jadi ngambil 1, 3, 5. Oke. Oh, itu 2 uang logam ya. 2 uang logam berarti ada berapa nih pasangannya? 1 AG, 1 GA, 1 AG, 3 AG, ini AG, terus lagi GA, ya kan? GA. Berarti ada berapa nih? 6, 12 ya? Maaf, ini Bapak cari dulu. Bapak fokusnya kirain 1 logam. Kalau 2 logam, berarti Bapak ini. Bentar. Bapak iris dulu yang sini. Oke, Bapak iris dulu. Nah, ini kalau kejadian 1 dadu dan 1 logam ya. 1 uang logam. Oke, Bapak ulang lagi. Nah, ngambil tadi kan ganjil ya 1. Mana nih? 1, terus 3 dan 5 ya. Bentar. Oh, masih aktif di ini belum aktif. 1, 3 sama 5 ya. Oke. 1 yang dia kan cuma muncul 1. Jadi 1 AG, 3 AG. Maksudnya 1 AG, 3 AG yang muncul gitu ya. 5 AG. Dia kan masih 1 gambar kan? Terus dibalik. Balikannya dari sini AG 1, AG 2, AG 3, AG 5. Ini masih 6. Nah, sekarang kalau diganti 1 GA ya, 3 GA, 5 GA. Paham sampai sini? Balikannya lagi GA1, GA
3 GA 5. Nah, jadi totalnya ada berapa kejadiannya? Berapa nak? Ada 12. 12. Oke, sampai sini ngerti? Ngerti ya? Jadi bernomor ganjil, mata dadu yang muncul bernomor ganjil dan satu gambar. Satu gambar berarti kan AG bisa juga. Ya, 12. Atau kalian bisa juga milih begini. Ngambil 3, bisa juga ya. NB ini kan bilangan ganjilnya 3 nih. Ya. Dari ngambil 1, bilang ganjil 1 dari 3. Dikali gambar. Gambar itu ada berapa tuh? Satu gambar. Agak ribet nih. Satu gambar dari 2. 4. Ngambil 2 ya. Ngambil 2 dari 4. Kan ini ada 2. 1, 2. Ya, ngambil 2 dari 4. Jadi ini kan 3 dikalikan 4. 41 ini, maaf. Ngambil satu gambar dari 4 kejadian, ini sama dengan 12. Nah, ini dia. Oke. Ngerti, nak? Sehingga peluang B berarti apa? 12 per total semuanya tadi 24 ya. Jadi 1/2. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Kalau Bapak kasih lagi. Jadi muncul 1 AG. Jadi kejadiannya ini, nah, jadi harus dirincikan. Dan semua kejadiannya nanti akan hasilnya adalah 24. Tahu dari mana 24? Jadi 1 AA, 2 AA. Ini 6 kali 4. Jadi 6 ini 1 AA, 1 AG, 1 GA, 1 GG. Terus lagi 2 AA. Jadi sebanyak 6 kali, jadi 6 kali 4 24. Nah, peluang kejadiannya muncul satu bernomor ganjil dan bernomor satu gambar berarti 1 AG. Kan ini satu gambar ya. Oke. 3 AG, 5 AG. Ini kejadiannya. Jadi ada dihitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi ada 12. 12 per 24 kali diseranakan jadi setengah. Dibagi 6 dibagi 12 ya. Oke. Halo, sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan itu kan Wardiman, Pak. Oke, Wardiman. Silakan Wardiman. Oke. Saya ingin bertanya, Pak. Itu kan berarti kan kalau untuk penaruh angkanya, posisi angkanya berarti pengaruh kan, Pak? Iya, betul. Berarti kalau misalnya angkanya ditaruh di tengah berarti nambah lah, Pak, kemungkinannya, Pak. Sebentar. Atau dia angka dan gambar itu jadi satu kesatuan gitu, Pak? Angka dan gambar karena dia perintahnya begini. Dadu 2 uang logam gitu. Dadu 2 uang logam. Jadi di sininya sudah jelas dadu sama uang logam. Jadi dadunya kan 1 AG, 1 AG, 3 AG, 5 AG. Kan gitu kan, Diman? Oke. Oke. Ya. Ini totalnya 6, berapa? 24. Coba ya. Jadi yang 6. Kalau Bapak hapus dulu ya. 6 kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang sini kan cabangnya ada 4. 1 AA, AG, GA, GG. Ya enggak? Berarti 6 kali 4, 24 kan totalnya. Betul ya? Oke. Terus kejadian yang muncul, maaf. 2, 3, 4, 5, 12. Oke. Kejadian yang muncul di sini kan ini bernomor ganjil dan satu gambar. Berarti kan 1 AG. Maaf. Berarti yang ini enggak dipenuhi. Bentar.
24, 1 AG. Ya, sorry. Oke, bagus masukannya Wardiman. AG 1, jadi dia karena tergantung soalnya di sini kan gitu ya. Bernomor ganjil dan 1 gambar. Ya. Dan dua ulang gambar, berarti kan 1 AG, 3 AG, 5 AG kan gitu ya. Terus 1 GA, 3 GA, 5 GA. Berarti di sini 6, maaf ya. Nah, sesuai dengan penyebutannya ini. Bernomor ganjil dan 1 gambar. Nah, maaf saya hapus dulu, saya koreksi dulu. Oke, bagus Wardiman. Ini memang dalam peluang perlu ketelitian juga ya. Nah, ini Bapak kalau ini harus teliti. Ini ya. Nah, oke. Ini cocok ya. Jadi 1 AG, 3 AG, 5 AG, terus 1 GA, 3 GA, 5 GA. Ada lagi yang lain? Enggak ya? 6 ya, berarti peluang B-nya adalah 6/24. Ya. Oke. 6/24 berarti 1/4. Maaf ya. Oke. Betul. Jadi kalau misalkan dia soalnya misalkan dengan sebuah dadu, 1 uang logam kan nggak mungkin ya diurutkan itu. Oke, ngerti? Nah, berarti ngambil yang ini kejadiannya ada 2. Kalau secara ini untuk yang kejadian koin 1 gambar itu ada 2 ya. Kejadian gambar, yang ini kejadian prima, kejadian ganjil ya. Yang ini gambar, yang ini ganjil. Kejadian ganjil ada 3, kejadian 1 gambar ada 2. Berarti 3 kali 2 berapa? 6. Paham nak ya? Halo, yang lain? Wardiman dari IPA berapa? IPA 7, Pak. Ya? 12 nih, IPA 7. Oke, IPA 7 itu. Wardiman yang mana orangnya? Coba. Hidupkan kameranya, Bapak belum tahu. Halo? Oke, sip. Ya. Dah. Oke, next. Ini. Tentukan frekuensi harapan muncul dadu kelipatan 3 dan 2 gambar apabila pelemparan dilakukan sebanyak 180 kali. Nah, ini dia. Ayo, ada yang punya ide? Kelipatan 3 untuk yang C. Langsung aja ya. Yang kelipatan 3 apa saja? Berapa? 3 dan 6 ya. Good, berarti kan ada 2 kejadian. Dikalikan 2 gambar apabila pelemparan dibanyakan. Nah, 2 gambar berarti ada berapa nih? Ada 1 ya? 1. Nih. Berarti 2 kali 1, 2. NS-nya tadi tetap 24 ya. Berarti peluangnya adalah 2/24. 2/24. Jadi berapa? 1/12. Kali, karena ada 180, berarti kali frekuensi harapannya. Good. Jadi 1/12 kali berapa? 15. 15. Good. Siapa tadi? Salah. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Ya, jadi di sini kita harus lihat dari soal ya, karena untuk peluang itu memang kata-kata itu sangat mempengaruhi ya. Bernomor ganjil dan 1 gambar kayak tadi. Bapak tertipu juga, dikirain bisa dibalik, ternyata enggak ya. Hati-hati. Ya, jadi untuk yang akan datang tidak ini lagi. Oke, sampai sini ngerti? Dan yang terakhir peluang komplement. Peluang komplement di sini peluang yang A tidak terjadi ya. Jadi kalau misalkan peluangnya itu adalah 1/4, maka
peluang komplement berapa? 1 dikurangi 1/4 berapa? 1 kurangi 1/4 berapa? 3/4. 3/4. Nah, nanti peluang komplement ini masuk nanti di matematika minat ya, matematika peminatan tentang fungsi distribusi binomial, peluang binomial. Sudah belajar ya? Di matematika minat sudah belajar? Nanti ada peluang sukses, ada peluang gagal seperti itu. Sudah belajar belum? Oke. Nah, yuk contohnya dari seperangkat kartu bridge diambil 2 kartu sekaligus secara acak. Tentukan peluang terambil kartu king. Oke. Dalam kartu bridge itu ada berapa jenis? 4 jenis ya. 4 jenis. Hati, apa nih? Wajib, hati, terus ada daun ya. Terus ada keriting. Betul ya. Nah, yang ini ada 13 ya kan? Ada 13, ada 13, ada 13. Ini totalnya berapa? 52 ya? 52. Nah, pertanyaannya, kartu king, masing-masing jenis kan ada 1 ya, untuk kartu king ya. Untuk kartu king berarti ada 4 ya? Oke? Iya. Sehingga peluang sebentar dulu. Ini yang peluang kartu kingnya dulu. Peluang kartu kingnya berarti 4/52. Oke? Nah, sekarang yang bukan, nah komplement 1 dikurangi 4/52. Paham ya? Berapa nih? 4/52 berapa? 1/13 ya? 13. Oke. 13. Jadi 1/13 berarti jadi 2/13. Sampai sini ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Halo? Sudah ngerti? Udah paham ya? Oke. Baik, itu saja dari Bapak. Coba Bapak iniin dulu. Buka foto kalian. Coba fotonya dibuka, Bapak sambil absen. Oh, kalian sudah ada masuk ke yang lain ya? Pelajaran yang lain sudah ada yang buka? Oke. Halo, udah? Coba dibuka terakhir penutupan biar untuk ini. Kameranya dibuka, ayo. Bentar, Bapak share yang ininya biar nampak siapa yang belum buka. Halo, yuk buka kameranya. Absen dulu. Dari bawah. Anissa Dwi Cahyani hadir? Ya. Halo? Masih dengar suara Bapak? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Ayo dihidupkan kameranya. Adila, Adika, Ahmad Jadadullah, Alina, Andian, Angeli. Yang huruf A coba dibuka semua. Huruf A, oke. Andian, Adika, oke. Adila. Yang huruf A. Anjeli, Anissa, Ayi. Oke. Hadir, Pak. Ya. Oke, hadir.
Sekarang yang huruf C sama D. C sama D, yuk. Buka lagi. C sama D. Cynthia, Debbie, Devrisa, Denisa, Devi, ya. Dilanjut huruf E. E sama F. E sama F. Eka Husnul, Erveni, Esther, hadir? Angkat tangan ya. Komen apa ngomong hadir ya. Biar Bapak gampang checklistnya. Esther, Hadir, Pak. Erveni hadir, Esther, Fritsan, Husna, Hadir Pak, hadir. Huruf IJK, I, Indra, Intan, Jul, Hadir Pak, hadir. Kristina, angkat tangan. Ya, angkat tangan. Indra, ya oke. Kevin masuk nah. Hadir Pak. Huruf IJK, LN, Lila, Louis, Maulidia, Melialo, Meliantri, Hadir Pak. MM, Pak, Maulidia. Melianti, Melvin, angkat tangan ya, angkat tangan. Pak. Muhammad Lutfi, Mutia Leni. Yuk, mana? Hadir, Pak. Muteleni hadir. Oke. Sekarang huruf N. Nadia Lis, Nur Aini, Nur Laila, Nurma. Pak. Oke, angkat tangan. Nur Aini mana? Hadir. Oke, Nur Aini. Nur Laila, Nur Rahma. Ya, sekarang huruf Nur Laila mana orangnya? Ya, oke. Sekarang huruf P. Huruf O sama P. Hadir, Pak. Hadir. OPR. Huruf R. Mana orangnya? Hadir, mana orangnya? Hadir Ya. Pak, hadir. Hadir, Pak. Huruf R. Hadir. Rabiatul, Rahmalia, Rada, Rahenol, Raisa Lamis, Rita, Rizka, Rizka mana Rizka? Hadir, Pak. Angkat tangan sambil ngomong ya. Hadir, Sekarang huruf S. Huruf S. Sekar, Sandi, Hadir Pak. Chelsea, Sevia, Hadir Pak. Sylvia, Stefani. Hadir Pak. Hadir, Pak. Angkat tangan. Hadir, Pak. Nah. Terus huruf T. TV. Tasha, Tersia, Vela, Vina. Mana? Hadir, Pak. Oke. Teresia. Huruf W. WY. Wageni, Wardiman, Widi, Yesa, Hadir, Pak. Yurike. Mana orangnya? Wardiman hadir Pak. Oke, Wardiman hadir. Oke, mungkin itu dari Bapak. Yesa mana Yesa? Mana orangnya? Duh, mana nggak ada orangnya Yesa? Halo Yesa? Oh, suaranya. Nah, oke, mungkin itu nak dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya. Ya, selamat siang semuanya.